Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Suka Konten Suka YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10, yaitu dengan materi wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. Simak video presentasinya sampai habis ya. Dan bantu Ibu untuk subscribe, like, komen, dan share supaya Ibu bisa lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran lainnya. Nah, topik bahasan kita kali ini adalah yang pertama, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. Yang kedua, perencanaan dan bagaimana produksinya. Yang ketiga, perhitungan biaya produksi. Yang keempat, bagaimana cara pemasarannya, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke sumber dayanya. Nah, ini sering sekali dalam pembelajaran PKWU ya, selalu ada sumber dayanya atau yang biasa kita kenal sumber daya di sini ada 6M ya. 6M, M yang pertama adalah man atau manusia. Jelas ya, ketika kita melakukan kegiatan usaha, jelas faktor terpenting atau penentu dalam keberhasilan proses produksi itu adalah manusia. Yang kedua adalah M di sini money atau uang. Uang merupakan suatu alat ukur penentu kualitas kerajinan yang dihasilkan. Kenapa? Karena uang di sini juga berhubungan dengan modal. Karena tidak ada modal, maka tidak akan terjadi kegiatan usaha. M yang ketiga adalah material. Material di sini adalah bahan baku. Bahan baku untuk pembuatan produksi kerajinannya. M yang keempat adalah mesin atau teknologi. Ya, jadi dengan penggunaan teknologi bisa mempermudah proses pembuatan kerajinannya. M yang kelima adalah metode atau cara kerjanya. Dalam setiap kerajinan pasti memiliki langkah kerja kan. Nah, ini penting sebagai untuk mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Jika metodenya kurang tepat, maka akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Nah, M yang kelima adalah market atau pasar. Nah, pasar ini dalam suatu kegiatan usaha adalah sebagai penentu. Kenapa? Karena jika produk yang kita hasilkan tidak laku di pasaran, maka otomatis produk tersebut produksinya bisa berhenti. Kenapa? Karena kalau nggak laku dijual di pasaran, untuk apa kita memproduksi barang tersebut? Jelas ketika kita melakukan kegiatan usaha, tujuan utama kita adalah supaya produk yang kita buat ini laku di pasaran sehingga bisa terjual habis. Dan jika terjual habis, maka modalnya akan kembali plus sama laba yang akan kita inginkan, laba yang kita inginkan. Nah, terus contoh kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah pakaian adat. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda. Biasanya pakaian adat ini digunakan dalam sejumlah upacara adat, ya. Setiap daerah seperti contohnya Betawi memiliki pakaian daerah adatnya masing-masing. Atau adat Sunda memiliki pakaian adatnya masing-masing. Nah, contoh yang kedua adalah senjata tradisional. Senjata tradisional yang digambar ini adalah rencong. Rencong ini berasal dari Aceh, ya. Jelas bahwa setiap daerah juga memiliki ciri khas senjata tradisionalnya masing-masing. Yang ketiga adalah peralatan tradisional. Nah, peralatan tradisional contohnya misalkan bakul dari Jawa dan ambung dari Kubu. Nah, yang digambar ini adalah ambung ya. Jadi sama seperti pakaian adat, senjata tradisional, peralatan tradisional juga memiliki ciri khasnya masing-masing dari setiap daerah. Nah, contoh berikutnya adalah rumah adat.
Jadi setiap suku memiliki bentuk rumah adat yang berbeda. Biasanya rumah adat dibangun menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar. Nah, yang dicontoh ini adalah rumah adat yang berasal dari Kalimantan Barat, yaitu rumah panjang. Nah, yang kelima adalah alat musik. Alat musik tradisional digunakan untuk perlengkapan upacara adat. Pada gambar ini disajikan alat musik tradisional yang berasal dari Papua. Berikutnya adalah perhiasan tradisional. Umumnya digunakan sebagai aksesoris dari pakaian adat daerah. Biasanya terbuat dari bahan logam. Nah, apa bahan untuk membuat kerajinan? Berdasarkan sifat bahannya, material karya kerajinan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu karya kerajinan bahan lunak, karya kerajinan bahan keras, dan karya kerajinan bahan semi keras. Nah, yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak ini memiliki sifat fisik empuk atau lunak sehingga dia mudah dibentuk. Contohnya apa? Contohnya serat alam, tanah liat, dan gips. Nah, yang kedua adalah bahan keras. Bahan keras, bahan yang memiliki sifat fisik keras, sehingga biasanya sulit dibentuk tanpa bantuan alat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah logam, bambu, bebatuan warna. Nah, itu adalah yang termasuk ke dalam bahan keras. Nah, yang ketiga adalah bahan semi keras. Kalau bahan yang semi keras, berarti dia memiliki sifat fisik, dia tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Contohnya misalkan kain perca, kardus, dan styrofoam. Nah, bagaimana teknik produksi kerajinannya? Terdapat beberapa cara dalam teknik pembuatan suatu kerajinan berdasarkan daya dukung dan inspirasi lokal. Nah, berikut ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal. Yang pertama ada teknik membentuk, biasanya digunakan pada teknik kerajinan berbahan tanah liat. Yang kedua ada teknik cetak. Nah, teknik cetak ini memiliki keunggulan proses produksinya bisa massal. Yang ketiga ada teknik menganyam. Nah, teknik yang digunakan untuk kerajinan berbahan lunak. Misalkan seperti rotan, pandan, bisa menggunakan teknik ini. Nah, yang keempat adalah teknik menenun. Digunakan biasanya dalam pembuatan kain ulos dari Batak, kain tapis dari Lampung, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima ada teknik membordir. Nah, kalau teknik membordir ini, teknik yang digunakan untuk menghias suatu pakaian. Terus ada yang keenam, ada teknik mengukir. Teknik mengukir adalah salah satu kegiatan menggores, memahat pada permukaan benda yang diukir. Biasanya diterapkan pada bahan kayu ataupun sabun. Berikutnya ada teknik cor. Nah, kalau teknik cor ini digunakan untuk mencetak berbagai jenis kerajinan seperti kapak, bejana, perhiasan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah teknik bubut. Nah, jenis teknik yang digunakan sebagai alat untuk memotong, mengiris, atau menyayat untuk membentuk suatu pahatan. Ini biasanya digunakan dalam pembuatan vas bunga dari kayu. Nah, bagaimana proses perencanaannya? Tahap pertama adalah pencarian ide produk. Jadi setelah kita mengenal berbagai kekayaan budaya lokal yang berasal dari daerah tadi, seperti pakaian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, wadah tradisional, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya pengetahuan tersebut nanti mampu mendorong kita untuk membuat munculnya suatu ide dalam proses pembuatan produk kerajinan. Nah, setelah itu tahapan yang kedua adalah membuat gambar atau sketsanya. Jadi ide-ide yang telah kita dapatkan nanti sebaiknya kita tuangkan dalam bentuk gambar atau sketsa 2 dimensi. Nah, dari ide-ide yang sudah ada, maka kita pilih ide yang terbaik. Pilih ide yang terbaik. Kemudian proses berikutnya adalah setelah kita pilih ide yang terbaik, maka kita harus membuat studi modelnya atau prototypingnya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, terakhir, tahapan berikutnya adalah perencanaan produksi. Nah, pada tahap ini, yaitu membuat suatu perencanaan untuk melakukan proses produksi atau proses pembuatan kerajinan. Jadi, prosedurnya dan langkah-langkah kerjanya harus dituliskan secara jelas dan detail. Tujuannya apa? Supaya pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana.
Nah, bagaimana perhitungan biaya produksi? Nah, dalam perhitungan biaya produksi, biasanya kita mengenal istilah HPP, harga pokok produksi. Nah, apa sih HPP ini? HPP adalah total biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Jadi, bisa mungkin dikatakan HPP ini adalah modal. Nah, terus bagaimana cara menentukan harga jual? Jika HPP suatu produksi sudah kita ketahui, maka untuk menentukan harga jual, tinggal jumlahkan HPP plus laba yang mau kita dapatkan. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari kerajinan gerabah. Misal di sini ada biaya bahan baku sebesar 20.000, kemudian biaya tenaga kerja 30.000, biaya lain-lain 20.000. Maka total biayanya adalah 70.000. Nah, 70.000 ini adalah HPP ya. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung harga jualnya? Harga jual berarti HPP atau modalnya ditambah dengan keuntungan atau laba yang kita inginkan. Nah, para produsen biasanya mengambil keuntungan itu 30% dari total biaya produksi yang telah dikeluarkan. Nah, maka harga jual di sini adalah tadi HPP-nya berapa modalnya? 70.000 ditambah keuntungan yang mau kita dapat. Misalkan keuntungan yang mau kita dapat adalah 30% dari 70.000. Maka 30% dari 70.000 adalah 21.000. Nah, jadi 70.000 tinggal ditambah 21.000, hasilnya adalah 91.000. Nah, jadi setiap gerabah kita bisa jual dengan harga 91.000. Nah, dari harga tersebut sudah termasuk keuntungan yang kita inginkan, yaitu sebesar 30%. Nah, bagaimana sih proses pemasarannya? Nah, pada dasarnya untuk menjalankan bisnis produk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal, itu harus punya strategi yang tepat. Nah, bagaimana sih strateginya? Nah, yang pertama, kita harus mengenali produk kerajinan. Jadi, kenali produk yang sedang banyak dicari masyarakat. Nah, terus yang kedua, kita memperkenalkan produk yang kita produksi. Bisa dengan online ataupun offline. Nah, terus yang ketiga, harus fokus. Jadi, dalam mengembangkan bisnis, jangan mudah terpengaruh dengan pasar. Jadi, ketika kita sudah menentukan kerajinan apa yang ingin kita produksi atau buat, maka kita harus fokus dan jangan mudah terpengaruh dengan pasar. Karena pasar bisa jadi misalkan sekarang sedang booming kuliner, nanti akan berganti kuliner. Sedang booming ini akan berganti dengan ini. Jadi kita harus fokus terhadap produk yang sudah kita pilih untuk kita produksi. Nah, setelah semua proses sudah kita lalui, maka proses yang terakhir dan ini penting adalah evaluasi kegiatan usaha. Nah, hal-hal yang perlu dievaluasi dalam sebuah bisnis adalah yang pertama yaitu posisi keseluruhan usaha. Jadi, posisi keseluruhan usaha ini untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil usaha kita. Ya, jadi evaluasi usaha secara menyeluruh ini memberikan gambaran utuh kondisi usaha yang sebenarnya. Yang kedua, apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha? Jadi kita harus membandingkan pada saat awal menjalankan usaha dan setelah menjalankan usaha. Apakah ada kemajuan atau kemunduran dalam hal keuangan? Yang ketiga, kita harus melakukan langkah perbaikan atau pengembangan usaha. Jadi cek kembali apa saja yang mengalami penurunan dan cari tahu masalahnya agar bisa ditindaklanjuti. Yang keempat adalah pikirkan target selanjutnya. Jika usaha kita sudah berkembang, maka jangan berpuas diri karena perkembangan itu begitu cepat. Maka kita harus mengupgrade target usaha kita. Nah, semoga apa yang sudah Ibu jelaskan paham ya. Nah, untuk berikutnya adalah tugas kelompok. Jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok.
Kemudian tugasnya apa? Yang pertama adalah membuat clipping tentang produk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal yang ada di suatu daerah. Nah, nanti kelompok dan asal daerahnya akan Ibu tentukan. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.